Gang kecil itu selalu tampak lebih sunyi ketika malam tiba. Lampu-lampu teras yang remang memantulkan cahaya kuning yang tidak pernah cukup untuk menerangi sepenuhnya jalanan kampung. Di tengah kesunyian itu, seorang lelaki bernama Tono berjalan pulang dengan langkah letih setelah bekerja seharian. Angin malam menyentuh kulitnya, membawa hawa lembab khas Rumira Malama yang dikelilingi pepohonan besar. Ketika Tono sampai di dekat rumah kosong milik almarhum Nenek Rukiem, langkahnya melambat. Rumah tua itu selalu membuat bulu kuduk siapapun yang lewat sedikit meremang. Dindingnya dipenuhi lumut, jendelanya tertutup rapat, dan halaman depannya penuh daun kering yang tidak pernah lagi ada yang bersihkan. Sejak nenek itu meninggal beberapa bulan lalu. Namun malam itu berbeda. Di halaman yang gelap dan tak terurus itu, terlihat jelas sosok bungkuk seorang perempuan tua. Punggungnya melengkung, tangannya menggenggam sapu lidi yang tampak sudah sangat tua. Gerakannya pelan, hati-hati, seperti seseorang yang sedang melakukan rutinitas yang sudah dilakukan bertahun-tahun. Sorot mata Tono langsung terpaku pada pemandangan tersebut. Tubuhnya menegang. Ia tidak mengenali siapa perempuan itu, tapi gesturnya sangat familiar. Orang kampung sangat mengenal kebiasaan Nenek Rukiem semasa hidup. Ia tidak pernah bisa tidur sebelum halaman rumahnya benar-benar bersih. Apapun yang terjadi, sapu akan selalu berada di tangannya. Tono mencoba mengamati lebih jelas, tetapi semakin ia memperhatikan, semakin jelas pula bahwa sosok itu tidak seperti orang pada umumnya. Tubuhnya tampak samar pada bagian tertentu, seperti cahaya yang tidak bisa menetap di satu bentuk. Tanpa sadar, Tono mengeluarkan suara lirih. Nek, sosok itu berhenti, tidak menoleh, tidak bergerak, hanya membeku di tempatnya. Tono berdiri mematung, tidak berani melangkah maju atau mundur. Dalam jarak beberapa meter, ia bisa melihat bagian belakang tubuh sosok itu seperti perlahan kehilangan bentuk. Dan dalam sekejap, sosok itu lenyap. Tidak ada langkah kaki menjauh, tidak ada petunjuk kemana ia pergi. 1 detik sosok itu ada. Detik berikutnya tidak ada apapun yang tersisa. Tono masih terpaku ketika dari arah belakang terdengar suara seseorang memanggil namanya. Tono, ia menoleh cepat. Terlihat sedikit terkejut. Sosok yang datang itu adalah Pak Mario, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari tempat ia berdiri. Pria itu tampak biasa saja, tidak terburu-buru. Namun sorot matanya menunjukkan bahwa ia sudah memahami situasi. Bahkan sebelum Tono menjelaskan, Pak Mario mendekat, memandang halaman rumah Nenek Rukiem dengan tatapan kosong, seolah sudah terlalu sering melihat hal yang sama. "Kamu melihat sesuatu, Tono?" tanya Pak Mario dengan suara pelan. Tono menelan ludah, masih mencoba mengatur napas. "Saya melihat seperti ada orang di situ, Pak, seperti sedang menyapu." Pak Mario mengangguk pelan, seakan jawaban itu sama sekali tidak mengejutkannya. "Kalau begitu, kamu bukan orang pertama. Sudah beberapa warga yang bilang begitu sejak almarhumah pergi." Tono menatap laki-laki itu dengan ragu. "Semuanya melihat hal yang sama, Pak?" "Ya," jawab Pak Mario tanpa ragu. "Semuanya melihat perempuan tua yang menyapu halaman rumah ini. Rupanya, kebiasaan yang kuat memang tidak mudah ditinggalkan. Bahkan setelah seseorang tidak lagi ada di dunia." Tono memandang halaman itu lagi. Tidak ada apapun yang tersisa kecuali daun kering yang berserakan. Tidak ada sapu, tidak ada jejak langkah, tidak ada siapa-siapa. Namun, udara di sekitar rumah itu terasa berbeda. Seolah ada sesuatu yang masih bertahan, sesuatu yang belum selesai. Dan malam itu, Tono pulang dengan pikiran yang dipenuhi pertanyaan yang bahkan sendiri tidak yakin berani mencari jawabannya. Keesokan harinya, suasana kampung terasa lebih ramai dari biasanya. Di pos ronda, beberapa warga terlihat berkumpul sambil membicarakan sesuatu dengan wajah serius, namun menahan nada suara agar tidak terdengar seperti gosip sembarangan. Tono yang kebetulan lewat memperlambat langkah, menyadari bahwa topik pembicaraan mereka mengarah pada rumah tua peninggalan Nenek Rukiem. Di tengah obrolan itu, terlihat Ibu Intan anak tunggal almarhumah berdiri
dengan wajah bingung sekaligus lelah. Di sampingnya, di atas meja pos ronda, tergeletak sebuah sapu lidi tua yang tampak sangat familiar bagi siapapun yang mengenal kebiasaan Nenek Rukiem. Tono mendekat perlahan. Sapu itu terlihat dalam kondisi seperti baru digunakan. Ujungnya masih basah tanah dan ada serpihan daun rumput yang menempel. Seolah seseorang baru saja memakainya untuk membersihkan halaman. Padahal, semasa hidupnya, sapu itu hampir tidak pernah lepas dari tangan Nenek Rukiem. Salah satu warga, seorang bapak paruh baya bernama Saman, berkata sambil menggeleng, "Padahal kemarin Ibu Intan bilang sapu ini sudah disimpan di gudang. Kok bisa ada lagi di depan rumah?" Ibu Intan menarik napas panjang. Wajahnya tampak pucat kelelahan. "Betul, saya sendiri yang menyimpannya. Saya kunci pintunya. Tapi pagi ini, waktu saya lewat depan rumah ibu, sapu ini sudah berdiri tegak di teras. Seperti biasa, ibu meletakkannya setelah selesai menyapu." Tono menatap sapu itu dengan seksama. Ada sesuatu yang aneh. Tidak hanya karena sapu itu muncul lagi di tempat yang tidak seharusnya, tetapi juga karena kondisi sapu itu tidak cocok dengan rumah kosong yang sudah lama tidak dirawat. Tidak masuk akal jika ada orang lain yang memakainya, apalagi di tengah malam. Perlahan, ia mendekat dan bertanya, "Bu, apakah tidak ada yang masuk ke rumah Ibu Rukiem? Mungkin ada orang yang mengambilnya tanpa izin?" Namun, Ibu Intan langsung menggeleng. "Rumah itu kuncinya saya pegang semua. Tidak ada siapa-siapa yang masuk. Tidak ada yang saya beri izin." Ada keheningan singkat sebelum Pak Mario tiba-tiba muncul dari arah belakang Tono, membawa secangkir minuman hangat. Pria itu menatap sapu tersebut lama, seolah mencoba mencari jawaban yang tidak bisa dilihat dari permukaan. Dengan nada pelan, ia berkata, "Kalau memang tidak ada yang masuk, berarti ada sesuatu yang membuat sapu itu kembali ke tempatnya." Beberapa warga menelan ludah mendengar kalimat itu. Mereka tidak mengucapkan apapun, tetapi tatapan mata mereka sama. Rasa was-was yang sulit disembunyikan. Tono memperhatikan sapu itu lebih dekat. Jejak tanah yang masih menempel tampak baru, bukan seperti sapu yang dibiarkan di gudang selama berhari-hari. Ia mengingat kembali sosok bungkuk yang ia lihat semalam. Gerakannya yang pelan tapi mantap, dan cara sosok itu menyapu halaman, seolah sedang menjalankan tugas yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tono tidak ingin langsung menyimpulkan apapun, tetapi bayangan itu muncul lagi dalam pikirannya. Pak Mario menatap Tono dan bertanya pelan, "Kamu masih ingat apa yang kamu lihat semalam, Ton?" Tono hanya mengangguk. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Pak Mario pun tidak menambah apa-apa. Sementara itu, Ibu Intan memegang sapu itu dengan hati-hati. Tangannya bergetar sedikit. "Ibu saya sangat menyayangi rumah itu," ujarnya lirih. "Sejak saya kecil, beliau selalu bilang, rumah harus tetap bersih. Mungkin beliau masih khawatir rumahnya kotor." Para warga saling berpandangan. Tidak ada yang menertawakan ucapan itu. Tidak ada yang menganggapnya berlebihan. Mereka justru terlihat memikirkan kemungkinan itu dengan serius. Tono memalingkan wajahnya ke arah rumah tua. Nenek Rukiem yang terlihat dari pos ronda. Dari tempat berdiri, rumah itu tampak seperti bangunan kosong biasa, sunyi, gelap, tanpa gerakan apapun. Tetapi Tono tahu ada sesuatu yang tidak terlihat di balik dinding-dinding itu. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Dan sapu tua yang kembali muncul ini hanyalah permulaan. Rumah tua peninggalan Nenek Rukiem berdiri di ujung gang kecil yang tidak banyak dilalui orang. Dindingnya yang kusam dan halaman depannya yang dipenuhi daun kering membuat rumah itu tampak seperti tempat yang sepenuhnya ditinggalkan. Namun, suasana di sekitarnya selalu menimbulkan rasa seolah ada yang masih menetap di dalamnya. Siang itu, Tono datang bersama sahabatnya, Jeffrey. Mereka berdua sepakat untuk melihat langsung kondisi dalam rumah, bukan karena keberanian, tetapi lebih karena rasa penasaran yang tidak tertahankan. Setelah kejadian 2 malam sebelumnya, Tono merasa perlu memastikan apakah semua ini hanya bayangan atau ada sesuatu yang benar-benar terjadi.
Kunci rumah itu dipinjam dari Ibu Intan, yang menyerahkannya dengan ragu. "Kalau kalian mau masuk, silakan," katanya dengan nada pelan. "Tapi jangan sentuh apapun yang bukan milik kalian." Ia tidak menjelaskan apapun lebih lanjut. Mungkin karena ia sendiri masih bingung dan enggan memperpanjang pembicaraan tentang hal-hal yang tidak bisa ia mengerti. Ketika pintu rumah dibuka, aroma khas rumah lama langsung menyeruak keluar. Perpaduan debu, kayu tua, dan udara lembab yang lama tidak tersentuh sinar matahari. Tono dan Jeffrey melangkah pelan melewati ambang pintu, memastikan langkah mereka tidak menyentuh barang-barang di sekitar. Ruang tamu itu dipenuhi perabot lama. Lemari kayu tinggi, kursi rotan, dan meja kecil dengan taplak yang mulai pudar warnanya. Hanya satu hal yang tampak paling menonjol: lantai berdebu tebal yang menutupi seluruh permukaan ruangan. Namun, tepat di tengah ruangan, ada sesuatu yang membuat keduanya terdiam. Lantai yang seharusnya berdebu tampak terbagi menjadi dua kondisi berbeda. Setengah bagian tampak sangat bersih, seperti baru saja disapu. Polanya tidak beraturan, tetapi jelas menunjukkan gerakan lurus dan melingkar, khas sapuan orang tua yang telaten bekerja. Sementara bagian lainnya tetap penuh debu, dengan jejak kaki lama yang sudah tidak jelas bentuknya. Jeffrey berjongkok, memeriksa perbedaan tekstur lantai itu dengan hati-hati. "Ton, ini bukan kayak bekas sapuan angin atau orang lewat. Ini benar-benar bersih," ucapnya dengan nada nyaris berbisik. "Seperti ada yang sapu pagi ini." Tono mengamati dengan saksama. Tidak mungkin ini hasil kerja seseorang yang masuk secara diam-diam. Tidak ada pintu yang rusak, tidak ada jendela terbuka, dan tidak ada jejak kaki baru menuju ruangan. Jika seseorang masuk, debu pasti terganggu. Tapi bagian bersih itu terlihat mulus dan rapi, seolah dikerjakan oleh tangan yang sabar dan terbiasa. Mereka melangkah perlahan menuju bagian yang bersih, tetapi tidak berani memijaknya. Ada sesuatu yang terasa menghormati ruang itu, seakan-akan menyentuhnya tanpa izin adalah tindakan yang tidak pantas. Tono menatap ke arah dapur, kemudian ke ruang kamar yang pintunya setengah terbuka. Semua tampak sunyi, dingin, dan kosong. Namun, entah kenapa, perasaan bahwa mereka sedang diawasi tidak pernah hilang sejak mereka masuk. "Aku mulai ngerti kenapa warga makin sering ngomong soal penampakan," ucap Jeffrey pelan. "Rumah kosong mana yang punya lantai bersih kayak gini, apalagi sebagian doang?" Tono tidak menjawab. Ia justru memperhatikan sapu lidi yang diletakkan di sudut ruangan. Sapu itu terlihat menghadap ke tembok, seperti diletakkan dengan sengaja oleh seseorang yang sudah selesai bekerja. Ujungnya sedikit menghitam oleh debu, namun tidak setebal debu yang menutupi ruangan. Itu berarti sapu itu memang dipakai baru-baru ini. Tapi oleh siapa? Tatapan Tono bergerak ke arah jendela yang tertutup rapat. Tidak ada celah besar yang memungkinkan seseorang keluar tanpa meninggalkan jejak debu. Semuanya rapat dan utuh. "Aku rasa yang dilihat warga itu bukan sekadar cerita," gumam Tono akhirnya. "Ada sesuatu di rumah ini yang belum benar-benar pergi." Jeffrey menatap sahabatnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kita harus hati-hati. Kita cuma lihat, bukan niat macam-macam." Tono mengangguk pelan. Dalam diam, ia merasa bahwa sosok yang menyapu itu mungkin bukan berniat mengganggu, mungkin hanya melakukan hal yang sudah dilakukan selama hidup. Sebuah kebiasaan yang begitu melekat hingga tidak dapat dilepaskan. Bahkan setelah seseorang tidak lagi berada di dunia, saat mereka akhirnya keluar dari rumah itu dan menutup pintu kembali, udara di luar terasa lebih ringan. Namun satu hal yang pasti, apa yang mereka lihat di dalam bukanlah ilusi. Rumah itu menyimpan sesuatu yang nyata, sesuatu yang belum selesai, dan keduanya tahu ini baru permulaan dari misteri yang lebih besar. Malam turun perlahan di kampung itu, membawa ketenangan yang biasanya membuat warga cepat tertidur. Namun, bagi Tono, sejak ia memasuki rumah nenek Rukiem siang tadi bersama Jeffrey, pikirannya terus dipenuhi bayangan lantai bersih,
yang tampak seperti baru saja disapu. Ia berusaha mengalihkan perhatian dengan pekerjaan rumah kecil, tetapi perasaan itu tidak kunjung hilang perasaan bahwa sesuatu di rumah tua itu sedang mencoba menyampaikan pesan. Sekitar pukul 9 malam, Tono berjalan keluar rumah untuk membeli minum di warung depan gang. Udara malam terasa dingin, namun tidak senyap. Sesekali terdengar suara percakapan warga dari kejauhan. Tapi semakin ia melangkah mendekati ujung gang, suasana berubah semakin tenang. Jalanan itu hanya diterangi samar lampu tunggal di ujung tiang listrik, menyisakan bayangan panjang yang menutupi sebagian jalan. Tanpa disadari, langkah Tono membawanya kembali ke depan rumah nenek Rukiem. Ia berhenti tepat di depan pagar kayu kecil yang sudah mulai rapuh. Pagar itu sedikit terbuka, sama seperti terakhir kali ia lihat. Tono tidak berniat masuk. Ia hanya ingin memastikan rumah itu tetap seperti sebelumnya, diam dan kosong. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Dari arah halaman rumah yang gelap, terdengar suara lembut seperti napas seseorang yang sudah berumur. Suara itu tidak keras, namun cukup jelas untuk membuat Tono memusatkan perhatian. Hawa dingin merayap naik di bagian belakang lehernya. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini berupa bisikan halus, nyaris seperti teguran lembut. Jangan injak yang sudah bersinar. Tono membeku. Suara itu terdengar begitu nyata. Tidak keras, tapi jelas, lirih, namun membawa kehangatan yang anehnya tidak menakutkan, lebih mirip nasihat seorang nenek kepada cucunya. Ia mencoba mencari sumber suara itu, namun tidak ada siapapun di halaman. Tidak ada gerakan, tidak ada bayangan, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tono menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ia menatap ke arah lantai halaman yang remang. Meskipun gelap, ia bisa melihat sebagian tanah tampak lebih rapi dibandingkan sisi lainnya. Ukurannya kecil, hanya sepetak, tetapi garis-garis tipis yang memisahkan daun-daun kering tampak seperti hasil sapuan yang teratur. Udara malam terasa lebih dingin, namun Tono tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia seperti merasakan keberadaan seseorang di dekatnya, meski ia tahu tidak ada siapapun di sana. Tiba-tiba lampu teras rumah tetangga yang berada beberapa meter dari rumah nenek Rukiem menyala, membuat suasana sedikit lebih terang. Dan pada momen itu, Tono melihat sesuatu dari sudut matanya, gerakan halus. Sekelebat saja, samar di balik jendela rumah tua itu. Ia menoleh cepat, namun tidak ada apapun yang terlihat. Jendela tetap tertutup rapat. Tidak ada yang berubah, tetapi jantung Tono tetap berdegup lebih cepat dari biasanya. Beberapa saat kemudian, Pak Mario muncul dari arah belakang sambil membawa ember kosong. Tampaknya ia baru selesai mencuci peralatan makan. Ketika melihat Tono berdiri terpaku di depan rumah nenek Rukiem, ia mengangkat alis. Heran, "Tono, kamu ngapain di situ malam-malam begini?" Tono berusaha berbicara dengan suara stabil. "Pak, tadi saya seperti mendengar suara seseorang dari halaman ini." Pak Mario menatap halaman itu lama, seolah mencoba mendengar sesuatu. Namun yang terdengar hanya angin malam yang berhembus pelan. "Apa yang kamu dengar?" tanyanya tenang. "Suara perempuan tua," jawab Tono akhirnya. "Dia bilang, jangan injak yang sudah bersih." Kalimat itu membuat wajah Pak Mario perlahan berubah. Bukan takut, lebih seperti rasa prihatin, sekaligus pengakuan diam-diam bahwa apa yang dialami Tono bukan hal baru baginya. Ia meletakkan ember di tanah, lalu berkata dengan nada hati-hati, "Tono, ada banyak orang yang masih mendengar suara itu. Bahkan sebelum kamu." Tono menatapnya lekat-lekat. "Jadi, memang ada sesuatu yang masih tinggal di sini?" Pak Mario menarik napas panjang. Kalau seorang manusia menghabiskan seluruh hidupnya menjaga rumahnya, mungkin ia belum siap melepaskannya begitu saja. Malam itu, Tono tidak mengucapkan apapun lagi. Namun, ia tahu suara yang ia dengar bukan bayangan pikiran. Itu terlalu jelas, terlalu nyata, terlalu hidup, dan ia mulai merasakan bahwa sosok yang menyapu itu bukanlah ancaman. Ada sesuatu yang ingin disampaikan, sesuatu yang belum selesai.
Malam itu, angin terasa lebih sunyi dari biasanya. Di rumah almarhumah Nenek Samira, lampu teras berkedip pelan, seperti sedang menahan sesuatu yang ingin muncul ke permukaan. Aku, Jeffrey, dan Pak Mario kembali berdiri di halaman rumah itu kali ini dengan perasaan yang campur aduk antara penasaran, takut, dan tak kenapa sedikit iba. Nanti kalau ada apa-apa, jangan lari dulu, pesan Pak Mario sambil menahan napas. Aku mengangguk pelan. Siapa? Kami berdiri beberapa langkah dari pintu, menunggu. Udara mulai berubah dingin, samar seperti aroma kayu basah yang sudah lama tidak disentuh. Dari kehauan terdengar suara gesekan halus, ritmis, pelan, sangat familiar. Dengar, itu, bisik Jeffrey sambil menatap ke arah samping rumah. Kami menoleh bersamaan. Di bawah pohon mangga tua, tampak seseorang atau sesuatu membungkuk pelan sambil menggerakkan sapu lidi. Gerakannya lambat, namun teratur. Tidak tergesa, tidak pula bingung. Seolah itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Dan benar saja, itu sosok Nenek Samira. Bajunya sama seperti yang diceritakan orang desa. Kebaya kusam, kain batik yang mulai pudar, dan selendang tipis yang berkibar karena angin. Wajahnya tidak tampak jelas, seperti diselimuti kabut tipis. Namun, posturnya benar-benar postur seseorang yang sedang merapikan halaman rumahnya sendiri. Melihat itu, dadaku bergetar aneh, antara gentar dan iba. Nenek sudah tidak ada. Kok masih begini? Gumam Jeffrey lirik Pak Mario, menelan ludah. Suaranya pelan. Mungkin dia belum tahu kalau dirinya sudah pergi. Atau ada yang membuatnya tidak tenang. Kami memperhatikan dengan hati-hati. Sapuan itu tidak meninggalkan jejak. Tanah tetap sama. Tidak ada daun yang berpindah. Gerakannya seperti hanya sebuah kebiasaan yang masih tertinggal pada dirinya. Lalu, tiba-tiba sosok itu berhenti. Kepala kabutnya bergerak perlahan, mengarah pada kami. Bukan menatap, tapi seperti mengenali keberadaan orang lain. Aku dan Jeffrey serentak mundur setapak. Pak Mario mengangkat tangannya pelan, mencoba tenang. Bu, kalau itu benar Ibu Samira, kami tidak berniat mengganggu, kami hanya ingin membantu. Sosok itu tidak mendekat, tidak juga menghilang. Ia hanya berdiri memegangi sapu lidi itu, seperti menunggu seseorang mengatakan sesuatu yang penting. Lalu Jeffrey berbisik ke telinga aku, Ton. Ingat cerita Pak Mario? Nenek pernah bilang dia takut rumahnya kotor, takut tidak ada yang merawat. Aku mengangguk pelan. Maka, dengan keberanian yang tersisa, aku maju selangkah. Bu, halaman ini bersih. Tidak ada yang kotor. Kami akan jaga rumah ini. Tidak usah disapu lagi. Untuk pertama kalinya, sosok itu bergerak sedikit lebih jelas. Lengannya menurun. Sapu lidi itu tergantung lemah. Dan dari bentuk tubuhnya yang membungkuk, ada kesan bahwa kalimat itu membuatnya sedikit lega. Lalu, angin berhembus pelan melewati kami, seperti hembusan pamit. Ketika kami menoleh lagi, sosok itu sudah tidak ada. Hanya halaman kosong, rindang, sunyi. Jeffrey menarik napas panjang. Hilang, Ton. Benar-benar hilang. Pak Mario menepuk bahuku. Kalau dia pergi seperti itu, mungkin akhirnya dia merasa tenang. Namun entah mengapa, aku justru merasa seolah cerita ini belum berhenti. Karena di dekat tempat tadi, sosok itu berdiri, sapu lidinya masih tergeletak. Dan yang membuat bulu kuduku meremang adalah posisi sapu itu kini seperti baru saja diletakkan oleh seseorang yang belum sepenuhnya pergi. Masih ada jejak, masih ada tanda. Seolah nenek itu belum benar-benar melepas kebiasaannya, atau belum melepas rumah ini. Sejak malam ketika sapu itu ditemukan, tergeletak rapi. Aku, Jeffrey, dan Pak Mario sepakat untuk datang kembali ke rumah almarhumah Nenek Samira, hanya untuk memastikan bahwa tidak ada lagi kejadian ganjil. Namun jauh di dalam hati,
Masing-masing dari kami tahu, sesuatu belum selesai. Malam itu, langit gelap tanpa bintang, seperti menyimpan rahasia yang terlalu berat. Lampu di depan rumah nenek kembali berkedip, tetapi kini tidak seterang sebelumnya. Halaman terlihat bersih, tidak satupun daun berguguran. Padahal angin tengah bertiup cukup kencang, Ton. Lihat deh, kayak ada yang beresin, gumam Jeffrey. Aku mengangguk pelan. Padahal kita nggak sentuh apa-apa sejak kemarin. Pak Mario berdiri sambil mengusap dagunya, memandangi rumah tua itu dengan tatapan penuh perhitungan. Aku rasa nenek itu bukan sekadar menampakkan diri. Mungkin dia sedang menunggu ucapan dari seseorang. Kami menatap Pak Mario bersamaan. Ucapan? Tanyaku pelan. Ucapan pamit, jawabnya lirih. Kami semua terdiam. Rasanya masuk akal sosok itu tidak pernah mengganggu, tidak pula mendekat dengan niat jahat. Anya menjapu. Seperti seseorang yang takut meninggalkan rumahnya kotor, kami memutuskan untuk berdiri di teras. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh, hanya menunggu. Mungkin ini satu-satunya cara untuk memahami apa yang sebenarnya ia inginkan. Dan benar saja, dari arah samping rumah, harusnya gelap total, tiba-tiba muncul cahaya redup seperti pantulan bulan. Padahal langit tertutup awan. Cahaya itu membentuk siluet tubuh seorang wanita tua yang membungkuk perlahan. Itu dia. Lagi, sosok Nenek Samirah. Namun kali ini gerakannya lebih lambat daripada sebelumnya, seolah semakin lelah dengan kebiasaan yang tidak pernah selesai. Sapu lidi di tangannya terlihat seperti terus-menerus mengajak tubuhnya bergerak, bukan sebaliknya. Aku berbisik pada Jeffrey, kayak dia nyapu bukan karena mau, tapi karena harus. Sosok itu menyapu tanah yang sebenarnya sudah bersih total. Hampir tidak ada yang perlu dirapikan, tapi ia tetap melakukannya. Pelan, berulang, tanpa henti. Pak Mario akhirnya melangkah maju. Suaranya tenang, namun dalam. Rumah ini sudah bersih, halaman ini sudah rapi, semua sudah dijaga. Ibu tidak perlu kembali setiap malam. Sosok itu berhenti setengah detik. Namun kemudian gerakan menyapu itu kembali dilakukan. Seolah mendengar tetapi tidak paham, Jeffrey mencoba menambahkan. Suaranya gemetar, namun tulus. Bu, kami di sini bukan buat ngusir. Kami cuma mau bilang, Ibu udah cukup capek. Ibu boleh istirahat. Siluet itu kembali berhenti. Lebih lama kali ini, aku melangkah maju selangkah, lalu menundukkan kepala sedikit. Kalau ibu masih khawatir soal rumah ini, biar kami yang jaga. Rumah ini nggak akan dibiarkan kotor. Ibu boleh tenang. Untuk pertama kalinya, siluet itu bergerak ke arah kami, bukan mendekat, tapi memiringkan tubuhnya seperti seseorang yang hendak berpaling dari kebiasaannya. Gerakan itu lembut, namun penuh keraguan. Tiba-tiba angin malam berubah pelan, sejuk, seperti embusan yang selama ini tertahan. Kabut tipis yang membungkus sosok itu perlahan menipis. Sapu lidi di tangannya jatuh ke tanah tanpa suara. Tubuhnya memudar perlahan, lalu hilang pelen-pelen, seperti asap yang ditelan udara. Dan ketika ia benar-benar lenyap, halaman yang sudah bersih itu terasa lebih ringan. Tidak sesunyi sebelumnya, seolah ada beban yang akhirnya diletakkan. Jeffrey menghela napas panjang. Ton, kayaknya selesai. Aku menatap sapu yang tergeletak, tidak bergeser sedikit pun. Tidak ada tanda kalau bakal ada yang mengambilnya lagi. Pak Mario menepuk pundak kami berdua. Kalau arwah itu akhirnya pergi dengan damai, itu artinya kita datang di waktu yang tepat. Di tengah keheningan itu, kami bertiga tersenyum tipis. Ada rasa lega yang tidak bisa dijelaskan. Namun, sebelum kami pergi, aku menoleh sekali lagi ke halaman rumah tua itu. Entah bagaimana, aku merasa seseorang menatap dari jendela. Bukan sosok kabur, bukan bayangan, hanya perasaan hangat seperti ada yang mengucapkan terima kasih tanpa suara. Kami tidak melihat Nenek Samirah lagi. Setelah malam itu,
Tapi setiap kali aku lewat di depan rumahnya, aku selalu menemukan halaman itu bersih, rapi, tanpa ada daun kering menumpuk. Mungkin karena angin, mungkin karena kebiasaan alam, atau mungkin karena ada seseorang yang akhirnya bisa beristirahat, tapi masih menitipkan ketenangan pada rumah yang pernah ia cintai.